kayak gitu. Terus gue bilang apaan sih, gue bilang apaan sih, enggak ngomongin dulu kayak teman gue tuh nggak mau berdiri kan. Gue bilang apaan sih. Semuanya, balik lagi di Oma Family. Berhubung ini masih suasana lebaran, Oma Family mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi di video kali ini Kak Juli akan menceritakan pengalamannya yang pernah bekerja di salah satu perusahaan di bagian DC. Mau gimana tahu ceritanya? Ini dia ceritanya. Oke Kak Juli, bisa langsung diceritain aja bagaimana bisa mengalami pengalaman bisnis seperti itu? Jadi itu kejadiannya gue di tahun 2016. Iya. Nah, gue tuh di perusahaan gue tuh gue di bagian DC-nya. Di situ bagian apa? Gudang. Oh, gudang. Terus pas itu nih DC kebetulan udah lama kosong, udah 5 tahun kosong. Iya. Barulah perusahaan gue nih nempatin. Terus namanya baru pindahan kan ya, jadi kita tuh bantu-bantuin mindahin barang, masukin barang. Kebetulan kantor gue ini menyewa DC itu ada kayak 4 sekat ruangan. Ruangan kayak ruangan gitu? Iya, 4 sekat ruangan. Ada yang ngejanggal sih pas kita lagi masang lampu. Itu lampu bener-bener baru banget beli dan mereknya itu Philips. Tahu sendiri kan, Philips tuh maksudnya bagus. Nggak baru dipasang sekitar 15 menitan, tiba-tiba itu lampu mati, koslet. Enggak, tapi itu kejadiannya pas lo baru masuk apa langsung beberapa bulan kemudian baru kejadian gitu? Kejadiannya baru banget masuk gue. Jadi langsung, baru banget langsung disambut? Iya, langsung disambut. Jadi serem banget sih asli. Baru banget gue, itu kan pindahan sore ya, maksudnya karena mendesak besoknya mau ada event. Jadi sore itu juga barang harus dimasukin ke DC gitu kan. Nah, salah satu sekatan ruangan itu lampunya emang di tengah lah nih, bagian tengah kan gue tiga sekat, 3 ruangan. Nah, ruangan tengah ini lampunya mati. Akhirnya teman gue ini disuruh beli si Philips kan ya. Ya udah, terus baru dipasang nggak lama 15 menit tiba-tiba mati. Disangkain teman gue tuh dimainin stop kontaknya nih, lu jangan matiin lampu apa gitu kan, tau lagi mindahin barang gitu. Terus siapa yang matiin, pas nyalain, oh iya udah hidup, mati. Pas dilihat hitam. Itu matinya tuh meledak atau tiba-tiba mati aja, mati. Itu lampunya tuh hitam, langsung itu nggak pecah atau gimana gitu. Akhirnya beli yang murah lah ibaratnya. Kalau Philips kan nggak tahu lah harganya di atas 20.000 ya kan. Ini gue beli di bawahnya Philips. Itu nyala sih, maksudnya nyala aman-aman aja. Nggak lama temen gue ini cowok, dia mindahin kardus ke mindahin kardus ke, kan gue tuh punya rak gitu kan, bikin rak. Pas temen gue ngangkat kardus itu kan gue nyewa di lantai bawah ya. Nah, di lantai 2 itu gelap tapi ada cewek satu. Dia kaget, dia mikir kok ada cewek satu belum pulang gitu. Terus dia nanya ke gue, tuh ada mbak tuh belum pulang gitu. Kardusnya pindahin, ntar dia lewat bingung. Ya udah kan, kita mah geserin aja, namanya kita juga di situ nyewa di perusahaan DC-nya dia gitu kan di atas. Udah nih, kita tungguin kok tuh cewek nggak turun-turun. Cewek itu posisinya di lantai 2? Iya, di lantai 2, di lantai atas, tapi gelap, emang gelap banget. Tapi bener-bener kayak cewek Bener-bener pakai baju kantoran. Jadi nggak pakai cewek. Tapi mukanya itu gimana? Madep. Ya nggak ngeliat muka, jadi dia kayak modelnya kayak katanya sih kayak megang telepon, cuma ada sana samping, jadi cuma kelihatan sampingnya doang gitu kan. Nah ditungguin kan sama temen gue, kok nggak turun-turun nih cewek gitu kan. Terus nanya nih, lu tadi ngeliat cewek udah turun belum? Ya apaan sih gitu. Itu yang di atas orang kantor, belum pulang tuh dia gitu. Ya udah, gue sampai jam berapa di situ ya? Sampai gue pulang tuh cewek nggak turun-turun. Nah besoknya paginya kan gue kesana lagi ya kan, mau ngambil barang buat acara event di kantor perusahaan gue nih, ada event ulang tahun. Nanya nih sama security temen gue yang lihat cewek itu, Pak
di lantai 2 kantor apaan sih gitu. Kemarin saya ngeliat si mbak apa namanya belum pulang, udah jam 10 aja, kita mau pulang aja belum mau turun. Pas gue nanya, lah kantor apaan? Di atas tuh kosong. Jadi tuh kantor atas emang nggak boleh disewa. Jadi nggak ada orang sorry? Nggak, sama sekali nggak ada. Anjir. Jadi bener-bener nggak disewa, bener-bener tuh. Jadi yang disewa tuh cuma bawah doang tuh, DC gua doang tuh yang disewa. Nah yang atas nggak boleh disewa, emang nggak boleh katanya, kata yang punya di situ. Tapi sebelumnya dari perusahaan kakak ada yang mau sewa tempat itu nggak sebenarnya? Yang lantai atas? Katanya sih ada yang nyewa. Sebelum gue nih, itu perusahaan tadinya aktif kantor. Sebelum dijadiin DC sama gue itu kantor. Gue nggak tahu kantor apaan, pokoknya atas bawah itu kantor. Nah setelah 5 tahun itu kosong, pas baru gue nempatin, atas pun tadinya kan gue nyewa dua-duanya tuh atas bawah. Emang lantai atas nggak boleh disewa. Gue nggak ngerti tuh, tadinya gue belum tahu ya kan nggak boleh disewa. Kenapa ya, orang kantor gue mah ya udahlah gitu, kita naruh DC secukupnya aja gitu kan, karena kan mendesak buat event. Nah terus gue kan event nih, gue mindahin barang dong dari DC ke kantor gue buat acara event. Gue gue dijadiin buat modelnya kayak SPG ya, kayak jadi buat moderator buat ngasih tahu ini loh barang-barang yang gue jual, brandnya. Gue di situ diposisiin berdua sama teman gue nih, cewek, yang cowok bagian buat nganter-nganter di barang itu ke kantor. Si ayah gue sih biasa aja, siangnya sorenya masih berjalan lancar sih ya, misalnya eventnya udah berjalan lancar. Malamnya teman gue yang cowok nanya, lu udah pada makan belum, kayak gitu kan. Terus gue bilang udah sih udah makan gitu. Nih di DC dibawain sama bos gue nih KFC, masih ada lebih katanya, masih ada 3, kalau misalkan lu mau gue anterin. Terus berhubung di DC kan dia cowok bertiga nih di DC nih nungguin barang nih, ada yang masuk nggak, ada yang masuk keluar nggak gitu, jadi dia nganterin gitu kan. Ternyata ya udah deh gue ke tempat lu aja, ke kantor nih gitu kan. Terus saya ke kantor bawain KFC, namanya udah capek ya dari pagi, terus event, terus beresin lagi yang di kantor, mindahin lagi buat naruh ke DC. Datang nih teman gue 3, emang sih yang satu nih teman gue nih si Rian ya, si Rian ini maksudnya logatnya kayak dia mungkin capek juga kali ya, angkat barang kan berat juga tuh, mukanya tuh lelah pucat gitu kan, diem aja kan. Terus lu ngapa gitu kan, terus dia enggak gitu doang, ngapa enggak gitu, dia tuh makan nih, biarin deh event gue yang jagain nih gitu kan. Terus gue makan nih sama teman gue, makan biasa aja kan, makasih ya gue nganterin gitu. Terus udah habis belum, masih 1 dibawa sama temen gue 1, udah 1 buat gue dibawa pulang ya udah bawa. Terus teman gue yang cowok ngomong gini, udah deh tuh lu rapiin tuh apa namanya, masukin ke, jadi tuh event gue tuh kayak apa sih, outlet. Nah outlet tuh ada kaca, lemari kaca kan buat apa namanya, kayak fitting baju. Gue kan brandnya brand baju nih, baju gitu-gitu. Jadi kaca tuh gede banget, panjang tuh, posternya seluruh tubuh deh ya kan. Dia masukin tuh baju-bajunya gitu, udah pulang cepet aja, udah selesai juga kan eventnya gitu kan, nggak ada yang beli juga gitu kan, nggak ada net juga. Udah gue ngerapihin, temen gue nih pertama kan, awalnya sih dia nggak bukain track gitu kan, gue ini oper-operan baju biar cepet gitu kan. Pas dia mau nutup, teman gue yang Rian ini kan lagi duduk begini di meja, lagi begini, dia kayak antara sakit, gue nggak ngerti juga, lemas banget kayak gini. Temen gue langsung teriak kan, hah gue nggak mau lihat kayak gitu. Terus gue bilang apaan sih, gue bilang itu apaan sih, enggak gue nggak mau lihat. Nunduk kayak teman gue tuh nggak mau berdiri kan. Gue bilang apaan sih, ada apaan sih gitu kan. Terus kata temen gue si Randi, lu apa nih gitu, lu apa gitu kan. Enggak, gue nggak mau lihat, gue takut kayak gitu kan. Terus akhirnya gue dong, yaudah cepetan udah malam kata gitu kan. Terus security, lah lu belum pada balik gitu, belum nih pak gitu. Gue dong gantian, gue juga posisinya emang gak tau apa-apaan, mungkin ngeblank juga, capek juga. Pas gue buka kaca, gue ngeliat tuh di teman gue yang Rian ini dirangkulin, sumpah gue merinding, dirangkulin sosok nenek-nenek di tembok. Gue tuh bener-bener astagfirullahaladzim. Terus semua ngeliat apa lu doang ngeliat?
Gua sama temen gua nih, Ngeliat, gua nih. bener Iya. ada nenek-nenek. Gua ngeliat nenek-nenek bener-bener lagi di ini tuh masih kayak lu game block kayak Di game nenek-nenek block. di game block. Hmm. Itu pakai baju songket merah. Baju ya, kalau itu baju sama kayak gitu. Nenek-nenek itu mukanya gua enggak tahu deh, gua enggak beraturan. Antara hancur jadi bukan keriput, kayak hancur gitu kan acak-acakan. Nah, pada teriak kan, security yang di kantor gua teriak kan, kenapa Neng, kenapa? Gitu kan. Enggak, terus security gua ngomong nih, ada yang ngikutin nih kata gitu. Jangan bawa-bawa ke sini kenapa? Kata kesian gitu. Ini bukan dari sini nih, ini bukan dari sini gitu. Terus ditanya sama security, lu dari mana lu? Cowok-cowoknya kayak lu dari mana? Temen gue malah cuman gini kayak, hah gitu doang kayak marah gitu yang ditempelin kan, apaan sih gitu kan. Lu dari mana? Balikin nggak? Lu harus balikin. Security ini bisa ngeliat nenek-nenek. Iya, tapi dia gini, ini bukan dari sini gitu security-nya, security kantor gua, terus balikin nggak? Terus balikin, gua yang itu beres-beres, bukan gua yang beres, jadi temen gua cowok gua nih yang beres-beres nih, beres-beresin gudang tuh maksudnya lemari, selesai, balikin apaan sih pak, apaan gitu, terus tanya sama yang lihat gitu kan, apaan sih jual lu nggak apaan? Ntar gua nggak berani ya. Nah, akhirnya gue ke Desi, gue berlima nih, temen gue 2 sama cowok nih, temen gue berarti ke Desi malam-malam, bayangin itu udah gelap banget. Kisaran jam berapa? Jam 9:30 deh kan. Nah, security yang di Desi gue ngomong kayak gini kan, lah lu balik lagi gitu. Iya nih, ada yang suruh balikin gitu. Terus lu sih lagian, tadi lu di Desi ngapain aja? Ternyata teman gue itu ngencing di pohon palem. Di sembarangan dia. Nah, padahal pohon palem itu, oh ya belum ceritain ya. Pohon palem itu sebelum gue masuk Desi itu ditaburin bunga, gue nggak ngerti. Itu ada bunga tuh nggak bunga kayak buat tujuh rupa. Iya, yang merah putih gitu loh. Kembang pelupa. Ada anak kembang kantil, gue nggak ngerti. Itu dia kencingin tuh. Itu dikencingin kayak gini. Siapa nih, dikirain bos gue yang naburin. Emang itu dari awal itu kita udah fokusnya ke pohon palem, pohon palem satu tuh di situ. Saya gue ngelain lampu, itu lampu nggak nyala-nyala, gelap. Gue pakai gini, gue sama temen gue sampai, oh itu no, cepetan, gue takut gitu. Orang katanya suruh berlima-lima, suruh balikan deh, yang kan gue ngeliat juga. Terus besoknya, dan nih kan besoknya gue cerita nih sama bos gue dong, gitu kan ya. Katanya security kantor ada yang bawa, apaan sih bawa gitu? Iya itu si Rian kencing sembarangan sih, jadi bawa ke kantor itu. Apaan sih emang? Itu Juli yang lihat, gue bilang kan, gue ngeliat nenek-nenek. Terus kata security yang lama ya, udah lama di situ, dia ngomong emang, katanya ngomong ke bos gue, katanya sebelum itu emang apa namanya kayak sesepuh lah, ibaratnya di situ dia udah lama di situ sebelum gedung dibangun, makanya tuh pohon palem nggak pernah ditebang. Padahal kan itu kantor, jadi kantor gua tuh lucu, tengah-tengahnya Pohon palem. ini yang taman, jadi taman pohon palem itu di sini gua. Nah terus security-nya juga ngomong gini, ini juga katanya kemarin katanya dia ngeliat apa namanya mbak-mbak atau gitu. Sebelumnya kenapa di sini 5 tahun nggak dibuka gitu, nggak ditempatin, itu kejadiannya tuh bos gue sampai seriusan gitu. Tapi nggak apa-apa lah, kita kan berdoa aja maksudnya gitu kan. Ada satu karyawan itu bunuh diri, gantung diri. Itu ditemuinnya juga pagi-pagi. Jadi dia malam nggak ada yang tahu kalau ada dia. Security aja kan ini dong muter dong kalau si malam itu tuh waktu kejadian yang dia bunuh diri itu nggak ngeliat ada cewek, jadi sepi, tapi nggak tahu mungkin dia ngumpet atau gimana ya kan. Pas pagi-pagi baru ditemuin gantung diri. Itu gantung diri mau tau nggak pakai kan? Pakai kabel kayak modelnya kabel apa namanya, telepon, tapi yang tebel, modelnya kayak fake ya, kabel fake gitu yang itu pakai itu. Nah makanya di atas nggak boleh ditempatin. Gitu. Jadi asal mulanya kayak gitu ya. Kayak gitu. Terus teman gue sempet tuh kesurupan juga. Jadi pas gue meeting kan, kalau itu kan meetingnya di DC ya, itu sampai malam dulu gue tuh kalau pulang meeting, temen gue tiba-tiba langsung kayak nangis gitu. Tiba-tiba temen gue dikirain kan sakit, terus kenapa Fit gitu, kenapa gitu, pulang gitu. Terus tiba-tiba langsung ditanya pas sama temen gue yang ini bukan Fitri gitu. Terus
Udah tuh dia langsung sadar, pingsan, ditanyain lu tadi minta pulang apa? Enggak, gue gak minta pulang. Kayak gitu. Serem banget sumpah. Jadi tuh gue gak ngerti ya, maksudnya udah sih sampai gue cuman apa namanya ngontrak di situ 3 bulan dong sih, karena kan emang cuma buat naruh barang event aja kan. Itu banyak banget yang digodain buat sebuah makanannya, masa ditaruh di meja tiba-tiba adanya di ruang tengah. Lu bayangin gitu. Iseng dong. Iya iseng. Ruang tengahnya itu yang pas dipasang Yang lampunya mati itu iya. Emang di situ adem banget. Itu nggak pakai AC loh, padahal 1 tengah dong nggak pakai AC karena udah adem banget. Ruangannya beda. Beda. Iya emang beda banget, adem banget. Gue nggak ngerti yang di ruang tengah itu maksudnya katanya sih ada penunggunya gede tinggi. Cuman pas di bulan ketiga gue terakhir ngontrak di DC itu kan kita meeting lagi nih buat apa namanya ngedata stok barang yang udah keluar masuknya. Itu kan meetingnya malam karena kan bos gue sempetnya malam, jadi kita meeting tuh malam habis maghrib. Lagi serius ngomongin stok kan, tiba-tiba kertas di ruang tengah itu jatuh 1. Nggak lama bos gue respon dong, maksudnya ngomong gitu, berisik banget gitu kan, orang lagi meeting juga. Malah kardusnya jatuh semua. Itu bener-bener jatuhnya kayak kesel, kayak duk gitu, langsung jatuh semua. Langsung kita langsung wah Astagfirullahaladzim langsung kayak gitu, langsung kayak ketakutan juga, langsung pada botas, pengen siap-siap kabur kan. Ya terakhir pas kita mau get out dari bis itu ya cuman itu aja sih, maksudnya dia marah pas kita responnya apa namanya kayak nggak suka gitu, dia malah tambah nggak suka gitu sih. Sebenarnya sih kita kalau misalkan dimanapun berada ya harus ini sih, maksudnya tetap berdoa gitu, percaya sama Allah juga, maksudnya kita nggak usah takut gitu. Udah. Oke guys, cukup sekian video dari Oma Family di video kali ini. Berhubung Oma Family dikit lagi mencapai 1000 subscriber, Oma Family bakal ngadain giveaway. Makanya kalian jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa bunyiin tombol loncengnya agar mendapat notifikasi terbaru dari Oma Family.